Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VLAN, VLAN ID, VLAN akses, VLAN terang, VLAN dan VLAN manajemen. Dan nanti saya akan kasih lihat topologi yang saya buat ya. Nah, sekarang penjelasannya dulu. Nah, apa itu VLAN? VLAN alias Virtual Local Area Network adalah cara untuk memisahkan jaringan walaupun masih pakai switch yang sama. Nah, permasalahan kalau nggak pakai VLAN yaitu kalau switchnya cuma satu tanpa VLAN, nanti semua komputer ada dalam satu jaringan. Semua bisa saling broadcast, traffic numpuk, dan kurang aman. Artinya, kalau ada komputer IT, keuangan, dan marketing, nah semuanya bakal campur jadi satu. Nah, tapi dengan VLAN kita bisa buat kayak VLAN 10 untuk IT, VLAN 20 untuk keuangan, VLAN 30 untuk marketing. Walaupun pakai satu switch yang sama, mereka seperti beda ruangan. Kayak secara logika terpisah, broadcast tidak bercampur, dan lebih aman. Jadi, VLAN itu membagi satu switch fisik jadi beberapa jaringan logis. Nah, sekarang untuk VLAN ID. Nah, VLAN ID yaitu nomor identitas VLAN. Nah, contohnya VLAN 10. Nah, ID-nya 10. VLAN 20, ID-nya 20. Jadi, switch mengenali jaringan berdasarkan angka ini. Nah, range normal VLAN yaitu dari 1 sampai 4094. Nah, untuk VLAN 1 alias default. Nah, biasanya itu jangan dipakai untuk produksi, mungkin biar aman gitu. Jadi VLAN ID itu kayak nomor kelas. Nah, sekarang untuk bagian VLAN akses. Nah, VLAN akses adalah port. VLAN akses adalah akses port. Nah, yaitu port yang hanya masuk ke satu VLAN. Biasanya digunakan untuk PC, printer, laptop. Contohnya port 1 yaitu VLAN 10, port 2 VLAN 20. Nah, kalau PC colok ke port 1, dia otomatis masuk VLAN 10. Nah, aksesnya cuma satu port, aksesnya satu port, cuma boleh satu VLAN. Kayak bayangin pintu khusus untuk satu kelas saja. Nah, sekarang bagian VLAN terang. Nah, apa itu VLAN terang? VLAN port yaitu port yang bisa membawa banyak VLAN sekaligus. Biasanya dipakai untuk switch ke switch dan switch ke router. Kenapa butuh terang? Karena kalau misalkan ada 3 VLAN dan kita mau kirim semuanya ke switch lain, masa pakai 3 kabel? Nah, itu bakal jadi ribet. Nah, maka dibuatlah terang. Terang pakai sistem tagging IEEE 802.1Q. Artinya setiap data dikasih label VLAN ID supaya switch tahu itu tuh VLAN dari mana. Nah, terang itu satu kabel bisa lewat banyak VLAN. Nah, untuk bagian VLAN manajemen, nah ini VLAN khusus untuk mengatur perangkat jaringan, biasanya untuk SSH, Telnet, Web Login Switch. Contohnya VLAN 99 untuk manajemen. Nah, VLAN Switch 192.168.99.2. Nah, admin masuk lewat ini. Kenapa dipisah? Supaya user biasa kayak yang di atas yaitu komputer IT, terus keuangan dan marketing itu tidak bisa ngakses ke switch. Jadi VLAN manajemen itu jalur khusus admin. Jadi cuma orang yang dapat akses VLAN manajemen doang yang bisa ngubah-ngubah si akses switch dan dapat akses switchnya. Kenapa VLAN penting? 1. Untuk mengurangi broadcast. 2. Untuk meningkatkan keamanan.
3. Membuat jaringan lebih rapi. 4. Mudah dikelola. 5. Hemat perangkat. Nah, sekarang kita pindah ke topologinya. Nah, di sini saya buat topologi seperti ini. Jadi ada internet, router pertama, router kedua, VLAN, terus ini juga ada WLAN. Ini klien router pertama, dan ini klien VLAN. Terus ini adalah si server dari VLAN. Nah, jadi untuk di router pertama, nah ini ether satunya, ether satunya yang menghubungkan ke internet, yaitu IP-nya 172.16.12.110/24. Dan untuk IP keduanya alias IP buat nyambungin ke router 2 atau bisa dibilang uplink, itu 172.16.0.78/30. Dan IP untuk WLAN-nya yaitu 10.0.10.1/24. Nah, di kliennya, klien WLAN-nya, dia bisa dapat IP dari 10.0.10.2/24 sampai 10.0.10.2/254/24. Nah, sekarang kita ke bagian router kedua. Nah, untuk ether satunya yaitu IP-nya 172.16.0.77/30. Nah, untuk ether 2 di sini saya kasih penjelasan. VLAN server yaitu VLAN 100. Untuk VLAN jaringan atau klien yaitu VLAN 200. Nah, jadi di ether 2 itu yang harus diisi yaitu VLAN 99 alias VLAN manajemen. Di sini IP-nya 192.168.254/24. Nah, untuk VLAN 100 alias VLAN server yaitu 192.168.10.81/29. Sekarang habis itu VLAN 200 alias VLAN klien. Untuk klien yaitu 192.168.10.97/28. Nah, berarti nanti di laptop klien atau di kliennya IP-nya itu pasti dapat dari IP 192.168.98/28 sampai 192.168.10.110/28. Nah, untuk si server nanti dia tuh dapat IP dari 192.168.10.82/29 sampai 192.168.10.86/29. Oke, kita selanjutnya bahas untuk routing table. Nah, di sini routing tablenya ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, di sini saya dinamisnya pakai RIP. Nah, sekarang untuk statisnya dulu ya, yang router pertama. Ini untuk routing statisnya itu cuma buat biar bisa ping atau connect ke internet. Nah, nanti diisi di internet, diisi
IP ini dia tuh udah default ya, udah emang tinggal ini, yaitu IP-nya 0.0.0.0.0/0. Nah untuk gateway-nya yaitu dari sini ya, dari sini yaitu 172.16.12.0. Nah sekarang bagian routing dinamisnya yang dimasukin adalah network ya, bukan IP range. Itu untuk WLAN dimasukin IP-nya itu 10.0.10.0/24, dan IP-nya itu bukan IP yang punya router 2 tapi router sendiri, yaitu router satunya, bukan IP dan router 2-nya. Nah sekarang uplink atau enggak ether 2 ini dimasukin IP-nya 172.10.0.76/30. Kalau dinamis itu tuh harus pakai slash ya. Nah sekarang bagian routing table router kedua. Nah pertama untuk statusnya sama kayak sebelumnya, yaitu internet IP-nya sama ya, bedanya gateway doang. Kalau ini gateway-nya yang ini, yang dari sini IP-nya. Nah untuk ini, untuk router kedua, gateway-nya itu punya IP uplink router pertama alias yang ini nih, yang 172.16.0.78 itu ya sama. Sekarang bagian routing dinamisnya yang diisi, yang dimasukin yaitu uplink alias di ether 1 router kedua, VLAN manajemen, VLAN server, VLAN 100 atau VLAN server, VLAN 200 atau enggak VLAN jaringan atau klien. Nah IP-nya yaitu uplink yaitu 172.16.0.76/30. Ini sama ya tuh, sama ya. Nah untuk VLAN 99 atau VLAN manajemen, IP-nya yaitu 192.168.88.0/24. Terus VLAN 100 alias VLAN server, IP-nya itu 192.168.10.80, yaitu salah satu network di /29 dan /29. Terus VLAN 200 alias VLAN jaringan atau kliennya yaitu 192.168.10.96, yaitu salah satu network di /28 dan pakai /28. Oke, sepertinya segitu aja penjelasan untuk topologinya dari saya. Nah untuk video prakteknya di situ saya belum buat video prakteknya ya, karena di rumah nggak punya alatnya, jadi harus di sekolah. Jadi sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.